Polemik dugaan ijazah palsu hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya angkat suara. Jokowi meyakini ada agenda besar politik di balik isu-isu berkaitan dengan ijazah palsu yang ditudingkan kepadanya. Demikian pula dengan munculnya isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Ia merasa ada agenda politik besar yang sengaja digerakkan untuk merusak reputasi dirinya dan keluarganya di panggung politik nasional. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa aja. Meski menuding ada agenda besar politik dalam tudingan ijazah palsu yang menimpa dirinya hingga isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jokowi tidak menyebut siapa dalang di balik agenda politik tersebut. Sementara itu, politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan, sebagai mantan presiden, Jokowi mestinya bisa berbicara hal-hal besar dan strategis. Dia menilai tudingan Jokowi soal agenda besar di balik isu ijazah tak berdasar dan tak jelas. Arya meyakini Jokowi memahami bahwa politik penuh dengan skenario dan drama. Lantas, benarkah beberapa kasus yang membayangi keluarga Jokowi merupakan upaya menurunkan reputasinya akhir-akhir ini, termasuk mengaburkan prestasinya yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden RI 2 kali periode? Lalu kenapa PDIP merespon santai tudingan Jokowi tersebut? Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini mengungkapkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu miliknya dan juga isu pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden ini merupakan ada agenda besar politik di belakangnya, pemirsa. Ini adalah perasaan politik yang dimiliki oleh Joko Widodo. Sementara itu, politisi PDIP Arya Bima mengungkapkan bahwa apa yang diungkapkan oleh Jokowi ini tidak jelas dan tidak berdasar. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga merasa ada pihak-pihak yang bertujuan untuk menurunkan reputasi politiknya, pemirsa. Apakah benar demikian? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Lidl Romli. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Selamat malam, baik. Sehat ya, Prof ya? Kembali kita membahas mengenai ijazah Pak Jokowi tapi dari angle yang berbeda nih, Prof ya. Dan juga bergabung bersama kita ada politisi PDIP Mas Arya Bima. Selamat malam, Mas Arya Bima. Selamat malam. Oke, selamat malam, Prof. Romli. Baik. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Silvester Matutina dari Relawan Jokowi. Selamat malam, Bang Silvester. Selamat malam, Mas Arya Bima, Pak Silvester, dan juga malam Kenan. Oke, Mas Arya Bima, kenapa kemudian perasaan politiknya Pak Jokowi ini dianggap tidak jelas dan tidak berdasar sih, Mas? Oh iya, saya sebenarnya hanya sekedar memberi saran agar Pak Jokowi ini lebih memilih pasif ya dalam merespon isu politik nasional, terutama juga hal-hal yang menyangkut rumor tentang beliau. Justru saya menyampaikan ini untuk menjaga marwah kewibawaan beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan atau presiden 2 periode. Situasi semacam ini atau situasi hal-hal yang menyangkut berbagai manuver politik, kalau toh harus ditanggapi itu harus secara cold ya. Jadi
kan orang melihat bagaimana kisah success story-nya Pak Jokowi dalam 10 tahun memimpin ini, ya. Dan banyak legasi Pak Jokowi ini menurut saya memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memahaminya dan perlu penjelasan yang justru sebenarnya bagus itu disampaikan oleh Pak Jokowi tentang Indonesia sentris, tentang interkoneksitas, tentang industri 4.0, tentang bagaimana mengubah masyarakat Indonesia menjadi petarung dalam konsepsi industri, bukan hanya sekedar perdagangan. Banyak hal. Intinya bahwa kalau mau merespon itu topik-topik yang memang perlu saja, ya. Jangan sampai justru berbagai manuver politik yang ada di situasi politik sekarang ini, apalagi menyangkut Pak Jokowi dan dan keluarganya ini dibuat oleh beberapa kelompok masyarakat atau elit politik itu ditanggapi dengan hal-hal yang sangat pragmatis juga oleh Pak Jokowi. Dan situasinya saat ini itu rakyat betul-betul butuh pemimpin karena situasi ekonomi yang cukup berat, terutama masyarakat bawah dengan situasi pengangguran cukup banyak dan daya beli yang menurun ini. Saya menyarankan Pak Jokowi lebih pada posisi kenegarawannya. Oke, baik. Misalnya mengenai masalah ijazah. Ya. Ijazah ini berkembang karena Pak Jokowi meresponnya juga terlalu berlebihan. Sehingga seharusnya seperti apa, Mas? Ya, Pak Jokowi kan menjadi seorang kepala daerah dari Solo 2 kali, juga gubernur dan juga presiden 2 kali. Soal ijazah ya tidak perlu harus direspon dengan berbagai cara. Menurut saya cukup dibiarkan saja, serahkan pada lembaga-lembaga yang pernah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Contohnya, misalnya bahwa prasyarat untuk KPU lolos dari calon dan lolos jadi kepala daerah atau presiden kan menyerahkan prasyarat. Jelas kok ijazahnya itu dilegalisir. Legalisir kalau nggak bawa ijazah asli memang bisa. Jadi menurut saya tidak perlu harus terlalu berlebihan sehingga persoalan ijazah ini bergulir nggak karu-karuan, sehingga isu-isu besar dan kisah success story Pak Jokowi ini tidak terekam di publik. Masyarakat ditanya sekarang mengenai Pak Jokowi itu ijazah palsu. Oke. Gitu. Nah, saya berharap bahwa hal-hal yang menyangkut manuver-manuver politik, terutama yang menyangkut Pak Jokowi dan Pak keluarga, itu lebih tidak direspon atau lebih pasif. Pak Jokowi lebih bicara apa sih success story beliau tentang negara ini, tentang bangsa ini, tentang rakyat ini, seperti hanya dengan mantan-mantan presiden yang lainnya. Saya juga mengkritik Pak SBY dulu kalau beliau terlalu sensitif dengan hal-hal yang menyangkut dirinya. Intinya rakyat ini butuh mantan-mantan presiden ini menjadi pemimpin yang memberikan spirit, yang menjadi semangat dalam kondisi ketidakpastian. Baik, ada Mas dua, Arya. itu saja. Baik, Mas Arya, kita tangkap poinnya, menyangkut Prof. Pak Jokowi sendiri harus pilih-pilih, menyangkut rakyat saat ini butuh beliau untuk menjelaskan bagaimana memberikan arah bangkitnya kelesuan ekonomi yang diderita rakyat ini lebih visioner sebagai seorang pemimpin. Ya, baik Mas Arya. Prof, ini memang terlihat berlebihankah Pak Jokowi merespon berbagai isu yang kemudian menyerang Pak Jokowi maupun juga keluarganya? Harusnya seperti apa, Prof? Kalau ini manuver politik, berarti betul ada agenda politik di belakangnya? Ya, sebelum menjawab itu, saya kira ini nampaknya tidak seperti biasanya ya Pak Jokowi merespon isu-isu ini. Biasanya kan ya dia pasif, diam, tidak reaktif. Tapi nampaknya sekarang ini semacam terganggu sehingga merasa dirinya ini delegitimasi dalam rangka untuk mendowngrade dan lain sebagainya tadi.
Oleh karena itu sebenarnya memang saya setuju dengan Mas Arya Bima tadi. Hal-hal yang memang sesungguhnya tuduhan itu tidak benar, nggak usah direspon berlebihan. Dengan direspon berlebihan ini, jangan-jangan kemudian publik menuduh memang ada sesuatu. Oke, jangan Pertama, betul begitu, jangan betul. Atau yang kedua, memang ini sengaja dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mengulur-ulur waktu gitu loh. Tujuannya, Prof? Nah, itu yang kan ada aksi, ada reaksi. Bagi lawan-lawan politiknya, ini kan residu dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ada banyak lawan-lawan Pak Jokowi. Ya. Nah, kebetulan di sini ada ada sesuatu yang bisa dimainkan. Kan kalau dalam politik itu nggak ada yang ruang kosong. Pasti ada tujuan-tujuan, ada agenda-agenda. Jadi baik yang menuduh kepada Pak Jokowi maupun respon dari Pak Jokowi juga masing-masing ada agenda. Gitu. Nah, agenda apa? Ya itu masing-masing kan kalau dalam politik terkait dengan kekuasaan, nggak bisa itu. Ya. Jadi setiap ucapan itu seorang politisi pasti kaitannya dengan kekuasaan. Jadi apapun yang dikemukakan oleh Pak Jokowi, orang selalu mengkaitkan ini jangan-jangan Pak Jokowi juga bahwa ada agenda besar itu, di balik itu lawan politik. Mungkin Pak Jokowi punya agenda besar juga ini, gitu loh kan. Jadi saling tuduh menuduh. Oleh karena itu sangat arif Pak Arya Bima tadi mengatakan mestinya bagaimana agar Pak Jokowi itu bersifat kenergawan. Nggak usahlah ini direspon kalau memang itu tidak ada masalah. Kita contohkan kan kasus Barack Obama ketika dia terpilih menjadi presiden. Kan ada sekelompok orang yang meragukan atau menuduh bahwa dia bukan lahir di Amerika, dia lahir di Kenya. Tapi kemudian kan secara gentleman kemudian Barack Obama memperlihatkan akte kelahiran bahwa dia lahir di Hawaii. Selesai persoalan. Okay. Nah tapi kemudian sekarang ini kenapa ya diundur-undur itu gitu loh. Jadi apakah juga kemudian bertanya apa? Sengaja dalam rangka untuk membangun citra. Karena memang Pak Jokowi ini kan supaya tetap dalam ingatan publik gitu, Prof. Ingatan publik. Memang kan tokoh populis, banyak para pendukungnya. Bagaimana agar tetap eksis di dalam dunia politik. Karena memang Pak Jokowi sendiri kemudian kan pada waktu menjabat kan ketika ditanya oleh media massa, setelah menjadi tidak lagi menjadi presiden mau kemana nih? Saya mau ngurus cucu aja, pulang ke kampung. Tetapi kemudian Pak Jokowi beda masih lagi gitu di sana, sehingga kemudian nih lawan-lawan politiknya ini jangan-jangan Pak Jokowi ini ada agenda lagi juga nih. Oleh karena itu kemudian diungkit lagi. Kan peristiwa ijazah palsu itu kan udah 4 tahun yang lalu sebenarnya. Oke, baik Prof. Bang Sylvester, ini kenapa sih kemudian dari masalah ijazah nampaknya kok seperti betulkah Pak Jokowi mengulur-ngulur waktu untuk menjaga eksistensinya di mata publik? Begini, kita harus pakai logika ya. Untuk apa Pak Jokowi mengulur waktu? Terus karena Pak Jokowi udah nggak punya kepentingan. Saya juga sepakat tadi dengan Prof yang mengatakan bahwa akan ngomong cucu. Tapi harus kita ingat Prof, bahwa isu ijazah palsu ataupun isu pemaksulan ini bukan dari Pak Jokowi loh. Saya tidak mendengar kami dan Pak Jokowi itu hanya menanggapi daripada serangan-serangan orang-orang ini yang menurut saya sih sudah nggak waras ya, bahkan sampai menggeruduk UGM, menggeruduk rumahnya Pak Jokowi. Jadi kalau nggak ada respon juga, ya kan? Makanya waktu mereka menggeruduk, ya kan, kami berkumpul di rumahnya Pak Jokowi, saya yang meminta Pak Jokowi untuk melaporkan, gitu loh. Itu responnya, gitu loh, ya kan? Karena apa? Kita akan dan ingin agar bangsa Indonesia ini tercerahkan. Jadi kebenaran ini harus terungkap gitu loh, karena sudah terlalu sangat-sangat menurut saya ini apa ya, kalau saya mau ngomong biadab sih nggak enak ya, tapi intinya kayak begitu. Karena tuduhan-tuduhan ini sampai Pak Jokowi PKI lah, Gibran plonga-plongo segala macam lah, bahkan sampai ada
mantan purnawirawan mengatakan nggak mau dipimpin oleh monyet lah, ini kan gila gitu loh, ya kan? Jadi kembali lagi Mas Arya Bima, saya pikir respon Pak Jokowi sih wajar-wajar aja, ya kan? Kita melihat Pak SBY juga waktu Demokrat dibegal juga ada respon. Ibu Megawati kemarin waktu Mas Hasto sebelum jadi tersangka, bahkan responnya lebih luar biasa ya, sampai mengata-ngatai teman-teman KPK, Polri dan sebagainya gitu loh. Jadi Oke. kembali lagi ini kan memang ada gitu loh, ya kan, tujuan daripada pemaksulan dan ijazah palsu ini. Bukan nggak ada tujuan. Ya, Oke, baik orang Bang manapun Silvester. tahu bahwa ini adalah untuk pembunuhan karakter, untuk mengadu domba, ya kan? Karena kita mau ngomong, ya kan, pemaksulan, ya kan? Yang terakhir 4 poin yang diajukan oleh para purnawirawan itu tidak memiliki dasar-dasar hukum atau fakta-fakta yang menguatkan gitu loh. Jadi sebenarnya kosong. Termasuk isu ijazah palsu ini. Orang ijazahnya asli, udah dikatakan oleh Mabes Polri, oleh UGM, masih aja dituduh bahwa ijazah ini dipalsukan oleh UGM tahun 2005 atau oleh Pasar Pramuka tahun 2012. Makanya ini saya pikir apa yang dikatakan Pak Jokowi ini memang ada gitu loh. Ya kan, kita lihat sebelumnya Oke. saya juga Baik Bang pernah Silvester. bertemu dengan Pak Ya. Jokowi juga, ya kan, bahwa memang isu matahari kembar, isu kayak kemarin Indonesia gelap, ya kan, memang kan sengaja didesain gitu loh. Hanya ya kembali lagi di belakangnya atau bohir-bohirnya ataupun otak di balik itu nggak nyatu aja nih, ya Oke, kan? baik Bang Kalau Silvester, nyatu kita sudah payah, kita diadu memahami domba terus apa gitu yang loh. disampaikan oleh Bang Silvester, mengartikan apa yang disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Mas Arya Bima, ini responnya biasa-biasa saja kok, masih wajar, tidak berlebihan. Ini juga sebagai ada sebab akibat Mas, karena yang mengusik-usik isu mengenai ini juga sudah mulai agresif begitu, berlebihan juga, maka Pak Jokowi harus merespon seperti itu. Iya, kalau saya yang merespon ya Pak Silvester dan teman-temannya saja, nggak usah Pak Jokowi. Gini loh Pak, kalau saya akan menambah semakin ketidakwibawaan Pak Jokowi, karena kultur politik di Indonesia itu senantiasa menjadi konflik dan bagaimana mengedepankan konsensus atau mengedepankan keseimbangan. Saya cenderung dalam posisi ini Pak Jokowi tidak terjebak di dalam satu dinamika manuver politik yang justru dia tidak kelihatan cool. Kalau yang ngomong Pak Silvester dan teman-teman ya memang harus demikian, kita tidak ada soal. Tadi yang kita masalahkan Pak Jokowi menanggapinya. Ya, mohon maaf nih sampai Siap. ke Kapolda bawa ijazah kayak itu, menurut saya tidak perlu. Cukup Pak Silvester aja suruh bermanuver untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan masalah ijazah. Kan yang jelas juga yang mempermasalahkan ijazah itu siapa. Yang bermanuver mengusulkan pemaksulan itu siapa. Kan juga nggak nendang. Jadi maksud saya, udahlah. Sekarang ini mendingan Pak Jokowi ini kalau toh harus menjelaskan berbagai hal, jelaskan saja legasi yang ada. Banyak hal yang rakyat, masyarakat perlu waktu untuk menangkap berbagai hal narasi yang pernah dilaksanakan Pak Jokowi 10 tahun ini dan itu banyak. Misalnya hal-hal yang terkait dengan interkoneksitas pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, pembangunan interkoneksitas telekomunikasi, listrik 35 watt, ini kan ada. Cuma narasi-narasi itu mulai tenggelam. Kalau toh beliau harus bicara sebagai seorang negarawan, bicara yang baik-baik aja, yang sejuk-sejuk saja, yang manuver-manuver menyangkut nama beliau dan keluarga, tidak harus direspon oleh beliau sendiri. Kalau toh harus ada yang merespon ya cukup Pak Silvester. Itu yang saya maksudkan karena Oke, baik Mas Arya rakyat Bima. menunggu bagaimana beliau memberikan kesejukan dalam situasi kondisi
rakyat yang sekarang ini sulit, dan tentunya bagaimana menjaga marwah Presiden ke-7, Presiden ke-6, Presiden ke-5, ini semua juga harus dijaga. Saya kira itu. Baik Mas Arya Bima, ini menjadi menarik nih perbincangannya karena kemudian kita coba membaca bagaimana respon dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo seharusnya menanggapi isu-isu yang saat ini tengah menerpa dirinya dan keluarganya. Kita akan lanjutkan pembahasan ini pemirsa usai jeda untuk Anda.